Nggak pernah mikir punya anak. Mau datang ke sini mikir dulu, nyampe dulu. Mikir dulu. Pas udah nyampe baru mikir kita di mana ya. Ya, kita mikir dulu baru nyampe. Sekarang hari ini hari apa? Sabtu. Besok Minggu, nyampe hari Minggu dulu baru mikir. Enggak kan? Kita merencanakan dulu, betul nggak? Kita berencana, Tuhan menentukan. Saat ini siapa yang punya masalah utang? Angkat tangan. Yang punya utang sama orang tua. Bilang nggak ada utang. Betul? Setiap kita punya masalah, betul nggak? Tapi hanya sedikit orang yang punya pemikiran untuk menyelesaikan masalahnya tadi. Ada pikiran namanya fixed mindset, ada pikiran namanya grow mindset. Fixed mindset adalah pikiran yang dikotak-kotakan. Aku nggak bisa, susah. Bibirnya panjang. Saya lebih tahu masa depan saya seperti apa. Saya lebih tahu bapak saya itu petani, mama saya itu ibu rumah tangga. Saya nggak mungkin bisa. Saya nggak mungkin bisa. Datang tawaran, nggak bisa. Saya lebih kenal diri saya. Anda tahu gajah sirkus, Bapak Ibu? Oh. Gajah sirkus itu dari kecil diikat pakai rantai besi. Sekali tarik sakit. Tarik lagi sakit. Tarik lagi sakit. Sampai besar gajah itu, Bapak Ibu. Ketika dia dijadikan gajah sirkus, akhirnya berubah mindsetnya, Bapak Ibu. Dikasih tali plastik aja, dikasih pancang kayu biasa. Kalau misalnya tadinya dia disuruh atraksi, angkat orang, bisa? Gajahnya besar, angkat orang bisa ya? Manjat, oh, bisa? Bisa. Tapi disuruh, yuk tarik kakinya, sakit. Sama kayak kita, Bapak Ibu. Mau mikir mau gini, oh iya. Ketika diajak sukses, susah. Ayo Bu, kita bantu untuk selesaikan hutang-hutangnya. Susah. Ada orang-orang punya pikiran, Bapak Ibu. Siapa yang muslim sini, Bapak Ibu? Ya, pengen umroh tiap tahun nggak? Pengen. Yang non muslim pengen ke Roma nggak misalnya? Ke Vatikan dan sebagainya. Pengen nggak? Punya pikirannya tiap tahun nggak? Pengen. Pengen punya rumah? Atau harus? Harus. Ingin atau harus? Mobil ingin atau harus? Wajib. Harus. Mindsetnya diubah. Kalau Anda mau sukses, belajar sama orang sukses. Titik. Orang hanya bisa berubah kalau misalnya mereka mau belajar. Bukan masalah bisa atau nggak bisa, tapi mau atau nggak mau dia belajar. Kalau dia belajar, Bapak Ibu, pasti bisa berubah. Kalau misalnya dia mau belajar, lingkungannya ubah. Kalau orang tua, suami, istri, nggak usahlah kayak gitu. Dia mau berubah nggak? Tidak. Kalau saya punya teman masih pacaran, saya bilang putusin aja. Tapi untungnya udah terikat, betul nggak? Iya. Betul nggak? Terus caranya gimana? Kalau ada suami punya istri, istrinya ini belum di-upgrade mindsetnya, salah suami atau salah istri? Salah suami. Kenapa? Ketika dia belajar, kenapa nggak bawa istrinya? Betul nggak? Jadi kalau bilang istriku cerewet, istriku begini. Pak, mohon maaf Pak, Bapak pergi pengajian bawa istri nggak? Belajar, upgrade skill bawa istri nggak? Istri jadinya ibu rumah tangga di rumah tangga dia diajarin apa-apa. Betul nggak? Sekarang kita diajak sukses bareng. Suami bisa sukses? Boleh nggak dengan istri bawa sukses bareng? Boleh. Ada di ruangan ini suami istri, Bapak Ibu, yang jalan bareng? 1, 2, 3, luar biasa. Aplaus dulu Pak. Ya, suami istri jalan bareng. Kenapa? Karena supaya mindsetnya sama-sama. Ayo bang, kita sukses bareng-bareng. Kita hebohkan dunia. Kalau suami mereka bisa, istri mereka bisa, kita suami istri bang, couple, 1 panggung, 2 mobil. Betul? Nah, hari ini Bapak Ibu, kita belajar sama 1 orang luar biasa. Kita kedatangan tamu luar biasa, Bapak Ibu. Ya, by the way, saya sudah kenalin diri belum? Baik, kenalkan nama saya Muhammad Al-Farabi. Latar belakang saya mantan karyawan perhotelan, Bapak Ibu. Posisi terakhir sebagai sales manager di perusahaan perhotelan. Saya tinggalin perusahaan perhotelan, Bapak Ibu, karena COVID. Terpaksa. Kenapa? Karena tiap bulan dengan gaji yang dipotong 50%, saya tidak terima. Dengan kerja harus full time, saya harus berhutang tiap bulan sampai 5 juta kali 6 bulan berapa? 30 juta. Kalau saya nggak berhenti, bulan depan saya pinjam lagi 5 juta. Pasti. Kenapa? Covid-nya nggak selesai-selesai. Pengeluaran saya 10 sampai 15 juta sebulan. Pertanyaannya, gimana cara menyelesaikan? Mau fokus sama masalah atau fokus sama solusi? Solusi. Berkali-kali saya bilang sama teman satu ini, Pak Abi, ya, jangan dulu. Saya omong lagi, Pak, saya harus reset, Pak.
Jangan dulu. Save the best for last. Gitu. Yang terbaik itu nanti, Pak. Sabar. Saya dari awal Bapak Ibu, ketika perusahaannya berdiri Bapak Ibu, saya sudah ada. Tapi saya bilang, saya hanya bangun sekolah bisnisnya dulu, baru saya jalan. Kalau sekolah bisnisnya nggak ada, nggak akan bisa berkembang, Pak. Alhamdulillah, saya punya tim kiri Kupang, kanan saya Lombok, saya di Batam. Mikir punya teman? Wow. Bapak Ibu, teman saya banyak di Pekanbaru. Saya besar di Pekanbaru, lahir saya di Dumai. Ya, tapi saya tinggalnya di Batam. Di Batam pergi pagi kerja, pulang tidur, kerja pulang tidur. Ketemu perusahaan ini Bapak Ibu, diajak sebagai sekjen support system di sekolah bisnis ini Bapak Ibu. Dan akhirnya pulang kerja saya meeting, pulang kerja meeting, pulang kerja meeting. Kapan bangun jaringannya? Nggak bisa ketemu orang online. Alat bantu? Makanya saya bilang, saya harus buat alat-alat bantu. Ayo Pak, teman-teman, kita meeting support system dan sebagainya. Kita bikin sekolahnya dan sebagainya. Alhamdulillah sudah jadi. Dan sekarang sudah berkembang. Ya, satu Lombok saya nggak pernah sentuh lagi Bapak Ibu. Mereka langsung ke sistem yang namanya mandiri. Berkembang. Ya, hanya Pak, ini gimana? Oke, siap. Ini Pak, gimana? Oke, siap. Baik konsultasi semua. Sudah mandiri. Enak nggak kalau misalnya punya tim di Medan mandiri, tim di Padang mandiri, enak nggak? Nah. Di Pekanbaru mandiri, duduk diam dapat duit nggak? Apa bedanya kita punya hotel, sana jalan sendiri, sini hotel jalan sendiri, sini hotel jalan sendiri, betul nggak? Bayangkan Bapak Ibu ketika Anda punya jaringan besar. Hari ini kita akan belajar sama satu orang luar biasa Bapak Ibu. Orang yang saat ini merubah, bukan satu dua orang bisa berubah berkat beliau Bapak Ibu, tapi ratusan orang, bahkan sekarang mau menyentuh di angka ribuan Bapak Ibu. Ya, satu persatu sudah mulai berubah. Saya ketika jalankan bisnis ini Bapak Ibu, ketika serius saya putuskan saya resign dari hotel, 2 minggu saya krus, 1 bulan saya motor. 2 minggu saya krus, 1 bulan saya motor. Motor dapat 15 juta tambah bonus 25 juta, berarti totalnya berapa? 40 juta. Utang saya 30 juta. Lunas? Jadi kalau Anda punya masalah hutang puluhan juta, Anda tinggal jalankan bisnis secara serius dan konsultasi. Mau atau nggak mau? Kalau mau umroh tiap tahun bisa? Bisa. Kalau mau umroh tiap bulan bisa? Bisa. Siapa yang pengen umroh Bapak Ibu? Anda kejar umrohnya Bapak Ibu. Siapa pengen umroh misalnya bulan Februari, bulan Maret? Itu kan waktunya enak banget ya. Itu ya, dingin-dingin, adem dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu kejar, ya, motor 15 juta, 70 poin kiri kanan kurang lebih bonusnya 10 juta. 10 tambah 15 berapa? 25. Bisa berangkat umroh? Bisa. Kejar. Ya, catat. 25 kalau kejar motor dapat 15 tambah bonus 10. Berarti 25 bisa berangkat umroh. Mau 1 bulan mengejarnya atau 2 bulan? Oke? Bapak Ibu sekalian, ya, orang yang merubah saya, yang mengajak kerjasama saya untuk menjadi sekjen di Support System adalah orang yang kita datengin ke hari ini. Tadi ada lihat pakai jas hijau, ya, beliau badannya gede, ya, badannya gede Bapak Ibu, ya, tapi mindsetnya juga gede Bapak Ibu, pikirannya juga besar, wawasannya juga besar Bapak Ibu. Ya, nah ketika jalankan bisnis ini beliau diangkat sebagai founder support system. Jadi kepala sekolah kita beliau. Ya, saat ini beliau sudah mencapai peringkat namanya Diamond Director. Sudah di angka 1000 poin di kiri, 1000 poin di kanan. Ya, dan dia lebih. Bahkan sebentar lagi Bapak Ibu hanya dalam 1-2 bulan lagi bisa jadi beliau jadi Diamond Director pertama terima Pajero dari usia beliau 13 tahun sudah bisa punya 20 cabang bisnis sate. 13 tahun sudah bisa beli mobil. Wow. 13 tahun. Kenapa? Karena adik-beradik beliau lahir dari ketidakpunyaan. Jadi adik-beradik semuanya diajarin jualan sembako dan sebagainya. Satu yang punya, satu yang tukang antar-antar, satu yang bagian supply dan sebagainya. Pokoknya adik-beradik semua tuh sembako semua. Itu. Ya, satu sisi Bapak Ibu, ya. Beliau mencetak banyak orang-orang bisa besar. Kenapa? Karena mindset kita diubah. Bisa nggak bisa, mau atau nggak mau. Di situ kami belajar banyak. Ya, 13 tahun sudah bisa beli mobil, ya, dan pada saat itu sudah punya 20 cabang sate yang dia punya. Dan ketika itu Bapak Ibu, dia jalankan bisnis ini Bapak Ibu, ajak bukan sendiri yang ikut. Dia daftarkan nama istrinya, dia daftarkan nama anak-anaknya, dan 4 adik-beradik terima mobil tahun kemarin Bapak Ibu. Pecah rekor, 4 adik-beradik terima mobil sama-sama, dan ini menjadi perdana di Indonesia. 4 adik-beradik satu panggung sama,
terima mobil. Dan hari ini beliau mencapai 3 mobil. 4 krus, 4 motor, 3 mobil. 4 Wow. krus, 4 motor, 3 mobil. Nah, kok bisa? Ya, kok bisa? Mau atau nggak mau? Background beliau adalah seorang supplier bangunan. Anda tahu semen Holcim, Bapak Ibu? Tahu. Semen Holcim itu saking akrabnya sama beliau, Pak nggak usah bayar, Pak bawa aja 1M Pak, nggak apa-apa bawa aja. Anda bawa 1 sak langsung ditagih nggak? Lagi. Ini 1M Bapak Ibu, ya nggak ditagih, pokoknya bawa aja Pak nggak apa-apa. Kapan Pak bayarnya? Nanti aja kita ngomong di belakang. Saking segitunya, ditinggal Bapak Ibu untuk jalankan bisnis ini. Supplier bangunan ditinggal, lorinya dijual, R3-nya dijual Bapak Ibu. Dapat reward mobil ini Bapak Ibu, akhirnya dibeli Fire sama dia Bapak Ibu. Keren Bapak Ibu. Dan ketika jadi Fire, ketika kami nyampe ke Batam, siapapun nyampe ke Batam disambut sama beliau, ya kan? Bapak Ibu duduknya bukan di depan, bukan kita nyupirin dia, bukan Bapak Ibu. Tapi Pak Abi duduk di belakang, teman-teman duduk di belakang, biar saya yang jadi supir kalian hari ini. Kebayang nggak? Anda datang ke Batam, Anda disupirin. Anda tahu tempat duduknya Fire Bapak Ibu? Ya, tempat duduknya satu-satu kayak jadi bos gitu kan. Terus ketika keluar, kita nggak tahu tombolnya di mana tuh. Dia yang bukain pintunya. Pintunya kebuka. Dilayani Bapak Ibu. Memang kerjanya beliau melayani teman-teman. Siapa yang punya problem, siapa yang punya kendala dan sebagainya, dilayani. Anda ingin belajar Bapak Ibu? Pengen. Ya, orangnya sangat low profile, sangat membantu. Anda hanya konsultasi, Anda dibantu. Kalau Anda nggak konsultasi, Anda dianggap mandiri. Pilih mana? Dianggap mandiri atau konsultasi? Konsultasi. Konsultasi. Siapa yang konsultasi? Pasti jadi Bapak Ibu. Siap belajar Bapak Ibu? Siap. Saat ini posisi beliau sudah di Diamond Dragon. Ya, kita belajar. Jauh-jauh kita undang dari Batam. Dan saat ini beliau menjadi founder support system, Bima Support System. Kalau saya cuma sekjen doang Bapak Ibu. Ya, sekjen itu di bawah-bawahnya lah gitu kan. Tapi beliau ini foundernya, pendirinya. Ya, pengen belajar? Pengen. Bisa tepuk tangan sama-sama sambil berdiri Bapak Ibu. Seorang yang sangat luar biasa.